sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendahuluan dan juga pembahasan dari artikel kami yang berjudul Transformasi Digital Pendaftaran Tanah sebagai upaya mewujudkan sistem pertanahan yang transparan dan efisien. Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting untuk memastikan kepastian hukum terhadap kepemilikan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah. Sistem tanah yang teratur, akurat, dan mudah diakses sangat penting bagi perkembangan ekonomi, stabilitas sosial, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pendaftaran tanah di Indonesia masih menghadapi masalah yang sering terjadi, seperti proses birokrasi yang panjang, data yang tumpang tindih, kurangnya integritas teknologi informasi, dan masalah-masalah lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di berbagai negara di dunia mulai menerapkan transformasi digital dalam administrasi pertanahan guna menciptakan sistem yang lebih terbuka, akuntabel, dan efisien. Lebih jauh, transformasi digital dalam pendaftaran tanah juga memainkan peran utama dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik. Digitalisasi memungkinkan proses administrasi tanah dilakukan secara lebih objektif karena setiap tahap dicatat secara elektronik dan dapat dipantau secara real time. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sekaligus mengurangi penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi dalam pelayanan manual. Meskipun demikian, kesuksesan transformasi digital sangat bergantung pada kebijakan yang konsisten, komitmen pemerintah, dan kesiapan regulasi untuk layanan tanah elektronik. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, digitalisasi dapat menimbulkan ketidakpastian baru terkait validitas dokumen elektronik, pengelolaan data tanah, dan perlindungan informasi pribadi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan pengembangan standar operasional digital sangat penting untuk memastikan implementasi transformasi digital yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Namun, implementasi digitalisasi pendaftaran tanah tidaklah tanpa tantangan. Infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia dapat memengaruhi efektivitas sistem digital. Dengan demikian, artikel ini berupaya mengkaji bagaimana penerapan transformasi digital dalam proses pendaftaran tanah dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan sistem pertanahan di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian yang dipakai untuk artikel ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis termasuk undang-undang dan peraturan, lalu jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi pemerintah. Data dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan kondisi sistem pendaftaran tanah di Indonesia, mengevaluasi efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selanjutnya ada bagian pembahasan. Yang pertama itu ada transformasi digital dan transparansi sistem pertanahan di Indonesia. Transformasi digital pendaftaran tanah oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis menuju sistem pendaftaran tanah yang lebih efisien, transparan, dan juga aman. Salah satu hasil konkret dari transformasi ini adalah pengenalan sertifikat elektronik atau yang biasa disebut e-certificate. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Perencanaan Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021. Penerapan inovasi teknologi dalam pendaftaran tanah berupa layanan elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta memperkuat keamanan dan akuntabilitas. Dengan sistem pendaftaran tanah elektronik terintegritas, masyarakat dapat menikmati manfaat nyata berupa proses yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses. Upaya ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat penyediaan layanan publik berkualitas, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, dan juga membangun kepercayaan publik untuk melalui pengelolaan data pertanahan secara digital yang aman dan dapat diakses secara transparan. Namun,
transformasi digital, sistem pertanahan menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu hambatan utama adalah distribusi infrastruktur digital yang tidak merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil, terisolasi, dan kurang beruntung yang masih kurang dalam akses internet yang stabil. Ketergantungan pada jaringan dan server pusat juga menimbulkan risiko gangguan layanan atau serangan cyber, sehingga memerlukan peningkatan keamanan digital dan sistem cadangan untuk memastikan keberlangsungan layanan. Beberapa laporan dan studi pemerintah menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi tanah berlangsung secara bertahap. Meskipun beberapa kantor pertanahan telah sepenuhnya menerapkan sistem elektronik, yang lain masih berada dalam fase transisi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, standar operasional prosedur atau SOP yang konsisten, dan evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan digitalisasi berjalan merata dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga Indonesia. Selain itu, pengalaman negara-negara yang lebih maju dalam digitalisasi tanah seperti Estonia, Singapura, dan juga Korea Selatan menunjukkan bahwa transformasi yang berhasil memerlukan kerangka hukum yang kokoh, data yang transparan, dan juga birokrasi yang adaptif. Indonesia dapat menggunakan perbandingan ini sebagai acuan penting untuk memperkuat integritas sistemnya, menjaga keamanan informasi, dan juga memastikan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi. Pada akhirnya, sistem administrasi tanah Indonesia memerlukan transformasi digital yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, dan memastikan pemerintah berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan dukungan yang komprehensif, digitalisasi dapat menjadi alat strategis untuk membangun sistem administrasi tanah yang modern dan efektif, aman, dan juga adil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efisiensi pendaftaran tanah melalui transformasi digital. Sistem pendaftaran tanah melalui transformasi digital ini merupakan langkah yang diberikan oleh pemerintah kepada pelayanan publik untuk menggunakan sistem yang lebih cepat, efisien, dan sederhana. Nah, ada beberapa manfaat yang diberikan dengan adanya digitalisasi di dalam sistem pendaftaran tanah. Yang pertama yaitu proses administrasi menjadi lebih cepat dan sederhana. Digitalisasi menghilangkan banyak tahapan manual yang sebelumnya memakan waktu lama. Pemohon tidak lagi harus melalui proses berlapis dengan dokumen fisik karena pengajuan, pemeriksaan, dan pemantauan status permohonan dapat dilakukan secara daring. Nah, yang kedua yaitu pengurangan waktu layanan melalui verifikasi dan penerbitan digital. Verifikasi data tanah, identitas pemohon, serta penerbitan sertifikat itu dapat dilakukan secara elektronik. Nah, hal ini yang mempercepat proses pelayanan karena data itu dapat langsung dicek dalam sistem tanpa menunggu pemindahan berkas fisik antar unit kerja. Manfaat yang ketiga yaitu pengelolaan data terintegrasi dalam satu basis data nasional. Nah, sistem digital itu memungkinkan seluruh data pertanahan tersimpan dalam satu basis data nasional yang terintegrasi. Nah, integrasi inilah yang kemudian memudahkan sinkronisasi data antar daerah, mengurangi tumpang tindih kepemilikan, serta meningkatkan kepastian hukum atas hak tanah. Nah, manfaat yang selanjutnya itu penghematan biaya dan sumber daya. Digitalisasi mengurangi penggunaan kertas, arsip fisik, dan kebutuhan ruang penyimpanan. Nah, selain itu, efisiensi tenaga kerja juga tercapai karena banyak proses administratif itu dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem elektronik. Nah, manfaat yang selanjutnya itu meningkatkan transparansi dan akurasi data serta mengurangi manipulasi. Jadi, sistem digital ini menciptakan jejak elektronik yang mana itu dapat diawasi dan diaudit. Nah, hal inilah yang kemudian meningkatkan transparansi pelayanan yang meminimalkan kesalahan pencatatan serta menekan peluang manipulasi data dan praktik maladministrasi. Nah, tetapi tentunya penerapan
sistem pendaftaran tanah berbasis digital ini mengalami berbagai kendala. Nah, kendala yang pertama yaitu infrastruktur digital belum merata, terutama di wilayah 3T. Implementasi layanan pertanahan berbasis digital itu sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet dan perangkat teknologi. Nah, wilayah yang termasuk ke dalam wilayah yang tertinggal, keterbatasan akses internet dan listrik ini tuh menjadi hambatan utama, sehingga layanan elektronik itu belum dapat diakses secara optimal oleh masyarakat. Nah, yang kedua, literasi digital masyarakat masih rendah, khususnya di wilayah pedesaan. Tidak semua masyarakat itu memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai di dalam menggunakan teknologi digital. Rendahnya literasi digital itu menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses layanan pendaftaran tanah secara elektronik, sehingga masih bergantung pada mekanisme manual atau bantuan pihak lain. Nah, kendala yang ketiga yaitu kesiapan sumber daya manusia atau aparatur yang belum optimal dan tidak merata. Selain masyarakat, ternyata aparatur di kantor pertanahan juga memiliki tingkat penguasaan teknologi yang berbeda-beda. Nah, ketimpangan kompetensi inilah yang kemudian menyebabkan implementasi sistem digital itu berjalan tidak seragam antar daerah, serta berpotensi menimbulkan kesalahan teknis di dalam pengelolaan data dan pelayanan. Selanjutnya yaitu migrasi data dari sistem fisik ke digital berisiko menimbulkan ketidaksesuaian data. Proses alih media dari dokumen fisik ke sistem digital berpotensi menimbulkan kesalahan input, duplikasi data, atau kehilangan dokumen penting. Nah, ketidaksesuaian data inilah yang kemudian berdampak pada sengketa tanah dan menurunkan kepastian hukum. Kendala yang selanjutnya yaitu keamanan siber dan perlindungan data yang masih rentan. Nah, digitalisasi itu membuka potensi ancaman keamanan siber seperti peretasan, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Perlindungan terhadap data pertanahan yang bersifat strategis dan sensitif ini itu masih menjadi tantangan serius di dalam sistem elektronik. Nah, selanjutnya yaitu regulasi dan sistem hukum belum sepenuhnya menyelesaikan layanan elektronik. Sebagian regulasi pertanahan itu masih berorientasi pada prosedur manual dan dokumen fisik. Ketidaksinkronan regulasi ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan dokumen elektronik serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang bisa diberikan untuk menghadapi kendala-kendala tadi. Nah, yang pertama yaitu pemerataan infrastruktur internet dan penguatan sistem cadangan. Jadi diperlukan untuk memastikan layanan pendaftaran tanah digital itu dapat diakses secara merata dan tetap berjalan saat terjadi gangguan sistem. Nah, yang kedua yaitu sosialisasi dan pelatihan literasi digital bagi masyarakat. Yang mana sosialisasi ini itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan pertanahan berbasis elektronik. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas SDM dan standarisasi SOP digital. Nah, ini itu dilakukan agar aparatur pertanahan memiliki kompetensi yang seragam dan profesional dalam mengelola sistem digital. Selanjutnya yaitu validasi dan audit data berkala dalam proses migrasi data. Ini penting untuk mencegah kesalahan dan memastikan kesesuaian data antar arsip fisik dan data digital. Selanjutnya, penguatan keamanan siber berlapis dan perlindungan data pribadi. Ini diperlukan untuk melindungi data pertanahan dari kebocoran, peretasan, dan penyalahgunaan. Nah, yang terakhir yaitu harmonisasi regulasi serta pelatihan aparat penegak hukum. Solusi ini itu bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan layanan elektronik serta meningkatkan pemahaman penegak hukum terhadap bukti dan prosedur digital. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwasanya transformasi digital dalam pendaftaran tanah itu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum melalui layanan elektronik. Yang kedua, digitalisasi mempercepat layanan, meningkatkan keamanan data, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
Tapi tentunya ini semua tidak terlepas dari berbagai hambatan. Nah, hambatannya itu meliputi kesenjangan infrastruktur, literasi digital, ketidaksiapan SDM, keamanan siber, dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah dalam waktu jangka panjang, penguatan regulasi, peningkatan SDM, keamanan data, dan edukasi masyarakat.